Percuma ganteng kalau gak bisa mimpin tahlil, slibeu. Anjay, selebeo. Mbak-mbak tersebut mengatakan bahwa percuma ganteng kalau gak bisa mimpin tahlil. Sedangkan ada ustadz yang mengatakan bahwa hukum tahlil adalah itu bid'ah. ya, bid'ah. Masa iya hukum tahlil itu bid'ah? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurul Nafis. Channel ini adalah channel santri yang mana pada saat ini kita di era modernisasi ini sangat banyak sekali video-video santri yang menyebar di sosial media, entah itu TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Dan termasuk salah satunya itu platform YouTube, dan termasuk salah satunya itu platform YouTube yang mana video ini insya Allah akan bisa bermanfaat apabila kita buka ataupun apabila kita lebarkan lagi pembahasannya. Di video ini, Percuma ganteng kalau gak bisa mimpin tahlil. mbak-mbak tersebut mengatakan bahwa percuma ganteng kalau tidak bisa mimpin tahlil. Mengapa demikian? Dikarenakan tahlil adalah sebuah kebutuhan, akan tetapi menurut kalangan tertentu, karena ada kalangan tertentu yang menganggap tahlilan itu bid'ah. Oh my god. Tahlilan itu sesat. Tahlilan itu tidak boleh. Sekarang seperti ini. Tahlilan dikatakan bid'ah itu, mereka mengambil dalil kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, ataupun setiap bid'ah ataupun perkara yang tidak ada contohnya dari kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah nar, katanya, di neraka. Sekarang kita kupas, sekarang kita buka apa yang dinamakan perkara yang tidak ada di zaman Nabi, yaitu perkara yang berbau keagamaan ataupun perkara yang berhubungan dengan peribadahan yang mana tidak ada contoh dari Nabi. Oke, itu adalah bid'ah. Akan tetapi, pernahkah kita mendengar ataupun mengetahui ilmunya tentang far'un ataupun cabang bid'ah tersebut? Karena dalam suatu ilmu, dalam suatu hukum, kita tidak bisa menetapkan asal-asalan, tidak bisa asal-asalan memutuskan hukum tersebut haram, halal, ataupun lain sebagainya. Akan tetapi sudah biasa di dalam suatu hukum itu dikoyidi ataupun ada faktor yang bisa menjadi hukum itu melebar. Sekarang seperti ini, bid'ah itu ada dua perkara ataupun ada dua cabang ataupun dua jenis. Yang pertama adalah bid'ah dolalah dan yang kedua adalah bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah adalah bid'ah suatu kegiatan ataupun peribadahan yang tidak dicontohkan oleh kanjeng Nabi, dan di situ adalah menunjukkan kepada perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan menunjukkan kepada kemadorotan. Akan tetapi berbeda dengan bid'ah hasanah, suatu peribadahan yang tidak ada di zaman Nabi akan tetapi dilaksanakan pada zaman ini, dan peribadahan tersebut memberikan maslahat, memberikan kebaikan terhadap orang-orang yang melakukannya, dan di situ adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang dilakukan oleh seseorang yang mana di dalamnya banyak manfaatnya. Yang salah satunya adalah tahlilan ini. Tahlilan di dalamnya apakah terdapat maksiat? Tahlilan apakah di dalamnya ada hal yang madorot? Tentu saja tidak. Di dalam tahlilan itu ada kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahlil la ilaha illallah dan lain sebagainya, yang mana di dalam runtutan-runtutan tahlil itu ada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat-kalimat
yang di dalamnya ada anjuran dari baginda Rasul. Semisal la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Di situ dikatakan bahwa barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Nah, di sini tahlil, di sini kita itu merangkai ataupun mengumpulkan suatu ibadah dalam suatu ibadah tertentu yang biasanya dilakukan oleh warga Nahdiyin. Mereka melaksanakan tahlil, di dalamnya ada membaca surat Al-Fatihah, itu Al-Quran, ada surat Qul Hu'an-Nas Falak, dan itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi di mana letak madorotnya? Di mana apabila Anda mengatakan bid'ah ini adalah bid'ah yang dolalah? Yeah, man, I think Rich was beautiful. Di mana letak dolalahnya? Di mana letak madorotnya? Toh selain itu, selain tahlil, ada juga manfaat-manfaat yang diambil oleh orang-orang tersebut. Selain mendapatkan pahala, selain mendapatkan kebaikan, setelah tahlil mereka akan makan, setelah tahlil mereka akan mengambil manfaat, entah itu berupa berkat ataupun makanan dan lain sebagainya. Itu hanyalah sekedar upah ataupun keikhlasan dari seseorang yang mengadakan tahlil. Kan tetapi tidak ada kewajiban di situ. Apabila Anda menghukumi hal tersebut bid'ah dolalah, di sini saya santri Nahdlatul Ulama, santri NU, tidak sama sekali setuju atas perkataan Anda. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Bid'ah. Wow, wow. Tahlilan itu bid'ah. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini kita lebih bisa bertoleransi terhadap umat beragama. Dikarenakan di Indonesia ini kita hidup beragam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.